Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Prayoga dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas C dengan nomor induk mahasiswa 12140700098. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang berjudul laporan keuangan BPKH. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan keuangan BPKH adalah suatu dokumen yang memuat informasi terperinci tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan standar pelaporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan BPKH memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, peserta haji, lembaga pengawas, serta masyarakat umum. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Dalam laporan keuangan BPKH terdapat beberapa komponen penting yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Neraca menyajikan informasi mengenai aset yang dimiliki oleh BPKH, kewajiban yang harus dibayarkan, serta ekuitas atau modal yang dimiliki oleh BPKH. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh BPKH dalam suatu periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan modal atau ekuitas yang terjadi dalam periode tersebut, sedangkan laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan keuangan haji. Tata cara pengelolaan keuangan haji oleh BPKH diantaranya: BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisor, rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan atau unit usaha syariah. Dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Penempatan dan atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi, dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. BPKH wajib mengelola dan menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan mengenai penempatan dan atau investasi keuangan haji, pasal 48 ayat 1 mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dan atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Tujuan laporan keuangan BPKH: menyediakan informasi transparan. Laporan keuangan BPKH bertujuan untuk menyediakan informasi yang transparan dan terpercaya tentang pengelolaan keuangan BPKH kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti peserta haji, pemerintah, lembaga, pengawas, dan masyarakat umum. Kemudian pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan BPKH juga memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana haji dan kinerja keuangan BPKH. Kemudian pengambilan keputusan. Para pengguna laporan keuangan BPKH seperti peserta haji dan pemerintah menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dana haji. Misalnya, keputusan terkait perencanaan pengeluaran,
evaluasi kinerja BPKH atau pengawasan terhadap penggunaan dana haji. Evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan BPKH juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BPKH dalam periode tertentu dengan menganalisis laporan keuangan. Dapat diketahui apakah BPKH berhasil mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dan bagaimana performa keuangan mereka dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan BPKH juga bertujuan sebagai berikut. 1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, atau meningkatkan kepercayaan peserta haji dan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Menyajikan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana haji. Kemudian perencanaan keuangan, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi peserta haji dalam perencanaan keuangan pribadi terkait persiapan dan biaya haji. Kemudian memfasilitasi pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan anggaran terkait peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan haji. Kemudian evaluasi kinerja keuangan. Menilai kinerja keuangan BPKH dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPKH, dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas penggunaan dana haji. Keputusan investasi dan pembiayaan. Memberikan informasi kepada peserta haji dan pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan investasi yang berhubungan dengan dana haji. Kemudian membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam menilai kemampuan BPKH untuk membiayai kegiatan haji secara optimal. Juga ada penilaian kesehatan keuangan, yaitu membantu pihak terkait dalam melakukan penilaian terhadap kesehatan keuangan BPKH termasuk likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dan mengambil tindakan yang tepat guna menjaga stabilitas keuangan BPKH. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan terkait laporan keuangan BPKH. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila banyak ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan banyak benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiqul hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.